Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Budidaya Sagu hingga Pemanenan. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya, Gila Reski, dan pemateri pertama Andi Rusdinur, dan pemateri kedua Asniar. Dan dua orang lainnya, Arniwati dan Tindayani, tidak sempat hadir karena berhalangan. Baik, saya akan serahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan materi yang berjudul Budidaya Sagu hingga Pemanenan. Sebelum kita masuk kepada materi inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sagu. Jadi sagu ini adalah tepung atau olahan yang diperoleh dari pemprosesan teras batang rumpia atau biasa kita sebut pohon sagu. Atau bahasa Latinnya itu Metroxylon rot. Untuk selanjutnya, untuk karakteristik untuk tumbuh sagu, itu yang pertama, curah hujan yang optimal bagi pertumbuhan sagu antara 2000 sampai 4000 mm per tahun. Jika curah hujannya seperti itu, maka yang terjadi adalah sagu dapat tumbuh sampai pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Yang kedua adalah karakteristiknya itu, yang kedua, suhu optimal untuk pertumbuhan sagu berkisar antara 24,50 sampai 29 derajat Celcius dan suhu minimal 15 derajat Celcius dengan kelembapan nipsi yaitu 90%. Yang ketiga, sagu dapat tumbuh baik di daerah 10 derajat lintang selatan sampai 15 derajat lintang utara dan 90 sampai 180 derajat bujur timur yang menerima energi cahaya matahari sepanjang tahun. Selanjutnya yang keempat, sagu dapat ditanam di daerah dengan kelembapan nisbi udara 40%. Kelembapan yang optimal untuk pertumbuhannya adalah 60%. Selanjutnya, tanaman sagu membutuhkan air yang cukup, namun penggenangan permanen dapat mengganggu pertumbuhan sagu. Jadi tanaman sagu ini butuh air yang cukup banyak. Tapi kalau misalnya di sekitarnya itu airnya itu terlalu banyak atau permanen tidak surut, itu tidak baik juga untuk pertumbuhan sagu. Selanjutnya, sagu tumbuh di daerah rawa yang berair tawar atau daerah rawa yang bergambut dan di daerah sepanjang aliran sungai, sekitar sumber air atau di hutan rawa yang kadar garamnya tidak terlalu tinggi, dan tanam mineral di rawa-rawa air tawar dengan kandungan tanah liat di atas 70% dan di bawah, dan bahan organik 30%. Pertumbuhan sagu yang paling baik adalah pada tanah liat kuning coklat atau dengan kadar bahan organik tinggi. Sagu dapat tumbuh pada tanah vulkanik, latosol, andosol, petsolik, merah kuning, aluvial, hidromorfik, kelabu, dan tipe tanah lainnya. Sagu mampu tumbuh pada lahan yang memiliki keasaman tinggi. Pertumbuhan yang paling baik terjadi pada tanah yang kadar bahan organiknya tinggi dan bereaksi sedikit, asam pH 5,5 sampai 6,5. Ya, untuk judul selanjutnya, budidaya sagu. Kita masuk di budidaya sagu. Yang pertama, persemaian dan pembibitan. Persyaratan benih atau bibit. Jadi syarat bibit untuk pembibitan secara generatif adalah biji yang digunakan sudah tua, tidak cacat fisik, besarnya rata-rata dan bertunas. Syarat bibit untuk pembibitan secara vegetatif adalah berasal dari tunas atau anakan yang umurnya kurang dari 1 tahun dengan diameter 10 sampai 13 cm sekitar, ya kurang lebih seperti ini, dan berat 2 kg sampai 3 kg. Tinggi anakan kurang lebih 1 meter dan punya pucuk daun 3 sampai 4 lembar.
Penyiapan benih atau bibit. Yang pertama itu ada dengan cara generatif. Biji yang digunakan berasal dari buah yang sudah tua dan jatuh atau rontok dari pohon induk yang baik, yaitu subur dan produksinya tinggi, tumbuh pada lahan yang wajar serta produksi klon rata-rata tinggi. Biji atau buah yang diambil tersebut adalah buah yang tidak cacat fisik, besarnya rata-rata dan bertunas. Yang kedua adalah cara vegetatif. Pembiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan menggunakan bibit berupa anakan yang melekat pada pangkal batang induknya. Adapun cara pengadaannya adalah sebagai berikut. Ya, caranya itu yang pertama adalah pengambilan dengkel yang dipilih yang terletak di permukaan atas. Jadi anakannya ini yang berada di posisi atas, tidak berada di tengah-tengah pohon induknya. Karena otomatis kalau berada di tengah-tengah induknya itu susah untuk mengambilnya. Jadi yang dipilih itu yang berada di atas atau di luar. Yang kedua adalah pemotongan dilakukan di sisi kiri dan kanan sedalam 30 cm tanpa membuang akar serabutnya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pengambilannya itu dari dengkelnya ini, itu yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengambil, usahakan utuh yang kita ambil itu dan harus ada akarnya. Jangan sampai kita tidak mengambil akarnya, karena percuma saja kita ambil batangnya tanpa ada akarnya, itu tidak bisa tumbuh. Yang ketiga adalah dangkal yang telah dipotong dibersihkan dari daun-daun yang ditempatkan pada tempat yang mendapat cahaya matahari langsung dengan bagian permukaan belahan tepat pada tempat di mana cahaya matahari jatuh selama 1 jam. Jadi anakan ini dia memerlukan cahaya matahari selama kurang lebih itu 1 jam. Yang keempat adalah luka bekas irisan dengkel yang masih tertanam segera dilumuri dengan zat untuk luka seperti TB 1982 atau acid free water. Yang ini gunanya adalah untuk mencegah hama dan penyakit datang. Yang kelima adalah bibit sagu direndam dalam air aerobik selama 3 sampai 4 minggu. Setelah itu bibit ditanam. Jadi cukup lama juga ini untuk pembibitannya, karena harus direndam dulu di dalam air aerobik selama 3 sampai 4 minggu. Jadi habis dipotong tidak langsung ditanam, tapi memerlukan proses seperti perendaman, penutupan luka yang seperti saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya adalah penyiapan dangkel, sebaiknya dilakukan pada waktu menjelang sore. Jadi yang dianjurkan dalam pengambilan anakan ini itu pada sore hari. Tidak pada sore hari dan tidak pada siang hari, karena pada sore hari itu pohon itu kan seperti yang kita tahu sedang melakukan proses fotosintesis. Jadi tidak baik, menurut saya ini tidak baik. Dan pada tengah hari itu tidak baik ya, karena suhunya itu terlalu panas juga. Yang selanjutnya adalah teknik penyemaian benih. Yang pertama itu cara generatif. Perkecambahan tak langsung. Penyiapan media wadah atau bak dari bata atau bambu berukuran tinggi 30 sampai 40 cm, panjang tidak lebih dari 2 meter dan lebar 1,2 sampai 1,5 cm. Selanjutnya sepertiga bagian bawah diisi pasir dan di atasnya itu serbuk gergaji basah. Selanjutnya penataan bibit. Bibit ditata dengan jarak 10 kali 10 cm banding 10 kali 15 cm atau 15 kali 15 cm dengan posisi miring atau tegak. Bagian lembaga diletakkan di bawah 3/4 bagian bibit ditekan dalam serbuk gergaji. Kelembapan media dijaga antara 80 sampai 90%. Setelah umur 1 sampai 2 bulan dan sudah berdaun 2 sampai 3 lembar, bibit dipindahkan ke bedeng pembibitan. Pembibitan atau perkecambahan tak langsung di media pembibitan. Yang pertama itu penyiapan media tanam. Tanah diolah sedalam 45 sampai 60 cm atau sampai 1 meter, tidak sampai 1 meter. Digemburkan dan ditambah pupuk dasar. Ukuran bedeng tingginya itu 30 cm banding lebar 1,25 meter.
dan panjangnya itu kurang lebih 8 sampai 10 dengan jarak antar bedengan itu 30 sampai 50 cm ya, kurang lebih ada setengah meter. Selanjutnya adalah pengaturan pembibitan tanpa penjarangan. Bibit ditanam dengan jarak 25 kali 25 cm sampai dengan 40 kali 40 cm. Pengaturan pembibitan dengan penjarangan. Pada mulanya bibit ditanam dengan jarak rapat yaitu 12,5 kali 12,5 cm atau 15 kali 15 cm atau bisa juga 20 kali 20 cm. Yang selanjutnya, yang poin keempat adalah pemeliharaan penyemaian. Yang pertama itu cara generatif dengan penjarangan. Yang pertama dilakukan setelah 1 bulan yaitu menjadi 25 kali 25 cm atau 40 kali 40 cm. Jadi proses penjarangan ini bisa kita lakukan setelah bibit tadi itu ukurannya itu sudah mencapai 25 kali 25 cm atau 40 kali 40 cm. Yang kedua, selama masa penyemaian kelembapan dipertahankan 80 sampai 90%. Yang ketiga, diberi naungan agar tidak kena cahaya matahari langsung. Yang keempat, penyiraman dilakukan setiap saat. Yang poin kelima adalah pemindahan bibit atau yang pertama itu cara generatif. Bibit yang berumur 6 sampai 12 bulan dapat dipindahkan atau ditanam. Cara pengangkatannya ke kebun atau tempat penanaman mudah dan bisa dikatakan murah. Yang kedua adalah cara vegetatif. Setelah diambil dapat langsung ditanam. Jadi cara yang vegetatif itu yang kayak tadi, yang dengkelnya itu diambil atau anakan itu diambil, dilakukan yang bekas lukanya itu kita berikan zat-zat penutup luka agar hama dan penyakit ini tidak datang. Yang kedua itu kita lakukan dulu perendaman di zat aerobik, di air aerobik maksud saya, selama 3 sampai 4 minggu, kemudian langsung bisa ditanam. Ya, yang tentu yang perlu dipersiapkan sebelum pemindahan ini itu adalah pengelolaan media tanam. Jadi persiapan, yang pertama itu persiapan. Kenapa dikatakan persiapan? Karena kita menanam pohon sagu ini biasanya itu di lahan yang belum pernah dibuka atau bisa dikatakan hutan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pemilihan media tanamnya di mana. Yang kedua adalah pembukaan lahan, yang seperti saya katakan bahwa biasanya itu kita akan membuka lahan baru untuk penanaman pohon sagu ini. Jadi yang perlu dilakukan adalah pembersihan. Kita memindahkan pohon-pohon yang bisa saja mengganggu tanaman sagu ini. Yang ketiga adalah pembentukan bedengan. Jadi setelah kita lakukan pembersihan lahan, kita selanjutnya adalah melakukan pembentukan bedengan seperlunya untuk pemindahan pohon sagu tadi. Ya, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada pemateri kedua, kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dalam pembentukan bedengan. Ukuran blok 400 kali 400 meter. Jadi satu blok luasnya 16 hektar. Biasanya di tengah-tengah blok dibangun kanal tersier. Yang kedua, kanal yang harus dibangun ada 3 macam, yaitu kanal utama, kanal sekunder, dan kanal tersier. Yang ketiga, kanal utama adalah kanal yang digali tegak lurus terhadap sungai. Dibangun di setiap 2 blok kebun sagu. Jaraknya dari kanal utama satu dengan yang lainnya adalah 800 meter. Fungsinya sebagai pengaliran air dari sungai ke dalam blok-blok sagu dan sebagai jalur transportasi utama dari kebun ke sungai dan sebaliknya, serta untuk penyangga pengaruh air pasang. Kanal utama ini lebarnya 2,5 meter. Sedangkan kanal sekunder adalah kanal yang digali tegak lurus terhadap kanal utama atau melintang pada blok dan kanal utama. Kanal ini berfungsi sebagai pembatas antara 4 blok sagu di sebelahnya, sebagai jalur transportasi
sagu dari kebun dan atau kanal tersier ke kanal utama. Lebar kanal sekunder adalah 2 meter. Lalu kanal tersier. Kanal tersier adalah kanal yang digali pada pertengahan blok atau di antara 2 blok atau melintangi di antara blok-blok yang saling berseberangan dan sebagai jalur transportasi dari sagu bagian dalam ke sungai atau kanal utama, ke kanal sekunder atau juga ke kanal tersier melintang dan sebaliknya. Lebar kanal tersier adalah 1,5 meter dan saluran drainase lebarnya 0,75 sampai 1,00 meter. Yang kedua, penanaman dan penyulaman. Dalam penanaman dan penyulaman ini ada penentuan pola tanam, di mana sagu tuni 8x8 atau 9x9 meter. Hubungan segitiga sama sisi sehingga 1 hektar akan memuat 143 tanaman. Dan yang kedua, sagu hur 9x9 meter. Hubungan segitiga sama sisi sehingga 1 hektar akan memuat 143 tanaman. Yang ketiga, sagu molat 7x7 meter. Hubungan segi 4 sehingga 1 hektar akan memuat 2043 tanaman. Selanjutnya, jika ketiga varietas ditanam secara bersama-sama, maka ditanam secara terpisah menurut blok. Selanjutnya, pembuatan lubang tanam, di mana dalam lubang tanam digali sebulan atau selambat-lambatnya 1 minggu sebelum penanaman dengan ukuran lubang 30 x 30 x 30 cm. Hasil galian tanah, bagian atas dipisahkan dari tanah lapisan bawah dan diberikan beberapa hari. Pada lubang tanam ini ditempatkan pancang-pancang bambu, tiap lubang 2 pasang. Dan kita masuk cara penanaman. Cara penanaman dilakukan dengan membenamkan dengkel ke dalam lubang tanam. Bagian pangkal dengkel ditutup dengan tanah remah bercampur gambut. Tanah penutup jangan ditekan tapi didengkel. Jangan sampai bergerak. Tanah lapisan atas dimasukkan sampai separuh lubang apabila mungkin dicampur puing-puing. Akar-akar dibenamkan pada tanah penutup lubang dan pangkalnya agak ditekan sedikit ke dalam tanah. Lalu, pengendalian hama dan penyakit. Pertama, kumbang. Mekanis dan biologis. Pengendalian secara mekanis adalah dengan cara pohon-pohon sagu yang mendapat gejala dari serangan hama ini terdapat lubang pada pucuk daun bekas gerakan kumbang. Setelah berkembang tampak terpotong seperti digunting dalam bentuk segitiga. Pengendalian dapat dilakukan secara serangan ditebang dan dibakar. Pengendalian secara biologis dapat dengan menggunakan musuh alami. Yang kedua, kumbang sagu. Ciri dari serangga hama ini adalah serangga sekunder. Setelah kumbang, Oryctes biasanya meletakkan telur di luka bekas Oryctes. Bila serangan terjadi pada titik tumbuh dapat menyebabkan kematian pohon. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanik dan biologis. Yang ketiga, ulat daun Artona. Ulat daun selain merusak daun pada sagu juga menyerang pada daging buah. Ulat daun ini menyerang jaringan dalam daun. Pengendalian pada ulat daun dapat dilakukan secara mekanik dan biologis. Selanjutnya, babi hutan. Binatang ini merusak sagu tingkat semai dan sepihan sekitar umur 1-3 tahun. Memakan umbut atau pucuk batang yang masih muda. Pengendalian hama binatang ini adalah dengan cara memburu dan membunuhnya agar populasi terkendali. Selanjutnya, kerah. Binatang ini mempunyai potensi untuk merusak bagian sagu muda
dan selalu merusak lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Pengendaliannya untuk binatang ini sama dengan pengendalian binatang babi hutan. Kita masuk selanjutnya, penyakit. Penyakit yang biasanya terdapat pada tanaman sagu adalah bercak kuning yang disebabkan oleh cendawan Cercospora. Gejala dari penyakit ini adalah daun bercak-bercak kecoklatan. Kita masuk proses pemupukan. Unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman sagu antara lain kalsium, kalium, dan magnesium. Pada hutan sagu liar, pemeliharaan tanaman berupa pemupukan jarang dilakukan, berbeda dengan hutan budidaya sagu yang mengejar produktivitas yang optimal. Maka akan dilakukan pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan membembamkan pupuk dalam tanah agar tidak terbawa air sebelum terabsorpsi oleh akar tanaman lahan yang berada di daerah rawa atau dataran, dan pasang surut yang sering terjadi luapan air. Pemupukan dilaksanakan secara melingkar di sekeliling rumpun dan secara lokal di daun sisi rumpun pada jarak sejauh pertengahan antara ujung tanjuk dengan pohon atau rumpun sagu. Waktu pemupukan untuk tanaman sagu muda adalah sampai 1 tahun. Menjelang panen, pemupukan dilakukan 1 sampai 2 kali setahun. Pemupukan sekali setahun dilakukan pada awal musim hujan, sedangkan untuk pemupukan 2 kali setahun dilakukan pada awal akhir musim hujan, masing-masing dengan 1/2 dosis. Ciri dan umum panen. Pertama, panen dapat dilakukan pada umur 6 sampai 7 tahun atau bila ujung batang mulai membengkak disusul keluarnya selubung bunga dan pelepah daun berwarna putih, terutama pada bagian luarnya. Tinggi pohon 10 sampai 15 meter. Diameter 60 sampai 70 cm. Tebal kulit luar 10 cm dan tebal batang yang mengandung sagu 50 sampai 60 cm. Ciri pohon sagu siap panen pada umumnya dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada daun, duri, pucuk, dan batang. Cara penentuan pohon sagu yang siap panen adalah sebagai berikut. Tingkat wela atau putus duri, yaitu suatu fase di mana sebagian duri pada pelepah daun telah lenyap. Kematangan belum sempurna dan kandungan acinya masih rendah, tetapi dalam keadaan terpaksa pohon ini dapat dipanen. Tingkat maputi ditandai dengan menguningnya pelepah daun. Duri yang terdapat pada pelepah daun hampir seluruhnya lenyap, kecuali pada bagian pangkal pelepah. Masih tertinggal sedikit. Daun muda yang terbentuk ukurannya semakin pendek dan kecil. Pada tingkat sagu jenis Matroxylon, rumpi martius sudah siap dipanen karena kandungan acinya sangat tinggi. Selanjutnya, tingkat maputi masa atau masa jantung, yaitu fase di mana semua pelepah daun telah menguning dan kuncup bunga mulai muncul. Kandungan acinya telah padat mulai dari pangkal batang sampai ujung batang, merupakan fase yang tepat untuk panen sagu ihur. Selanjutnya, tingkat siri buah merupakan tingkat kematangan terakhir di mana kuncup bunga sagu telah mekar dan bercabang menyerupai tanduk rusa dan buahnya mulai terbentuk. Fase ini merupakan saat yang paling tepat untuk memanen sagu jenis Matroxylon longicipilum martius. Selanjutnya kita masuk dalam proses pemanenan. Pertama, sagu dipanen dengan tahap sebagai berikut.
Pohon sagu dirubuhkan dan dipotong hingga tersisa pada batang saja. Yang kedua, batang dibelah memanjang sehingga bagian dalam terbuka. Yang ketiga, bagian teras batang dicacah dan diambil. Keempat, teras batang yang diambil ini lalu dihaluskan dan disaring. Dan yang kelima, hasil saringan dicuci dan patinya diambil. Yang keenam, pati diolah untuk dijadikan tepung atau dikemas dengan daun pisang. Dinamakan basong di Kendari. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.